Kita hidup di atas piringan raksasa yang terus bergerak. Sebuah tarian lambat yang telah membentuk pegunungan, menciptakan benua, dan memicu gempa bumi selama miliaran tahun. Kita menyebutnya lempeng tektonik. Meskipun kita tahu mereka terus bergerak, kita menganggapnya sebagai proses yang stabil dan dapat diprediksi, sebuah fondasi kokoh di bawah kaki kita. Kita melihat gunung berapi meletus dan gempa bumi terjadi, tetapi kita percaya bahwa ini adalah gejolak kecil, bukan awal dari kehancuran total. Kita merasa aman. Namun, apa jadinya jika tarian lambat ini tiba-tiba dipercepat? Apa jadinya jika semua energi yang telah terkumpul selama jutaan tahun tiba-tiba dilepaskan sekaligus? Bukan gempa bumi di satu wilayah, tetapi gempa bumi di setiap garis patahan di seluruh planet secara bersamaan. Bukan satu gunung berapi, tetapi setiap gunung berapi yang meletus. Ini adalah skenario The Tectonic Shift, sebuah kiamat yang tidak datang dari langit atau dari luar angkasa, melainkan dari dalam inti bumi itu sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana fondasi yang menopang peradaban kita, yang kita anggap sebagai tanah yang tak tergoyahkan, dapat berubah menjadi neraka dalam sekejap mata. Kehancuran dimulai dengan keanehan yang nyaris tidak terdeteksi oleh manusia biasa, tetapi membunyikan alarm keras di seluruh observatorium geologi dunia. Para seismolog yang terbiasa mencatat aktivitas seismik di titik-titik panas global, mulai melihat pola yang belum pernah terjadi. Mereka mencatat peningkatan frekuensi gempa bumi secara global, bukan di satu wilayah, tetapi di setiap lempeng tektonik, termasuk di area-area yang secara geologis sangat stabil. Gempa-gempa ini tidak kuat pada awalnya, tetapi terus-menerus dan tanpa henti seperti detak jantung yang berdetak lebih cepat. Patahan-patahan yang dianggap mati selama jutaan tahun, yang berada di bawah kota-kota besar di wilayah yang stabil secara geologis, tiba-tiba menunjukkan aktivitas. Ilmuwan mencoba menenangkan publik, menyebutnya sebagai anomali sementara atau fluktuasi yang tidak signifikan. Namun, di balik layar mereka panik. Model-model ilmiah yang selama ini menjadi fondasi geologi planet runtuh di hadapan data yang tak masuk akal ini. Suhu inti bumi yang selama ini stabil mulai menunjukkan fluktuasi aneh. Medan magnet bumi mulai bergejolak, menyebabkan kompas dan sistem navigasi GPS bertindak tidak menentu. Pesawat terbang mulai mengalami masalah navigasi, dan satelit-satelit menunjukkan data yang tidak masuk akal. Ini adalah tanda-tanda yang tidak dapat diabaikan, bukti bahwa ada sesuatu yang terjadi jauh di bawah permukaan. Kemudian, datanglah fase kedua, yang jauh lebih menakutkan. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Retakan-retakan kecil mulai muncul di seluruh dunia, bahkan di wilayah yang tidak memiliki patahan geologi yang diketahui. Retakan-retakan ini tidak menimbulkan banyak kerusakan pada awalnya, tetapi terus tumbuh, mengular melalui tanah dan membelah jalan raya. Mereka adalah tanda-tanda awal bahwa tekanan yang menumpuk di dalam planet sudah tak tertahankan lagi. Peradaban yang selama ini berdiri tegak di atas pondasi batu mulai merasa goyah. Orang-orang mulai melihat tanda-tanda ini dengan mata kepala sendiri. Danau-danau tiba-tiba mengering. Air sungai menghilang ke dalam retakan di dasar, dan air laut di pantai-pantai mundur jauh, meninggalkan ikan-ikan terdampar. Semua orang tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tidak ada yang tahu betapa mengerikannya bencana yang akan datang. Para ilmuwan bergegas untuk menganalisis data, tetapi semuanya terlalu cepat. Dan tidak ada model yang pernah bisa memprediksi bencana ini. Ini adalah kiamat yang belum pernah ada dalam sejarah. Pada titik ini, masyarakat global dilanda kepanikan yang tak terorganisir. Tidak ada lagi yang percaya pada pemerintah yang mencoba menenangkan mereka. Orang-orang mulai menimbun persediaan makanan dan air, meninggalkan kota-kota yang mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan, dan mencari tempat perlindungan di pedesaan. Jalan raya menjadi macet dengan kendaraan yang berusaha melarikan diri. Tetapi retakan-retakan yang terus-menerus memotong jalur mereka, membuat banyak orang terjebak dalam kekacauan. Dunia yang selama ini stabil tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Setelah tanda-tanda awal yang menakutkan, datanglah gelombang kehancuran yang tak terhindarkan, yang akan menghapus peradaban modern dalam hitungan jam. Gelombang kehancuran ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam planet itu sendiri. Semua gempa bumi yang telah menumpuk, semua tekanan yang telah terkumpul akhirnya dilepaskan secara bersamaan. Di seluruh dunia, gempa bumi raksasa dengan magnitudo yang tak terbayangkan terjadi secara serentak.
Gedung-gedung pencakar langit yang dirancang untuk menahan gempa bumi yang kuat runtuh seperti tumpukan kartu, dan yang tidak roboh pun mengalami kerusakan struktural yang tidak bisa diperbaiki. Namun itu hanyalah awal. Di sepanjang garis patahan lempeng, daratan-daratan mulai terbelah. Patahan San Andreas di California, yang selama ini menjadi perhatian para ilmuwan, tiba-tiba terbuka, menelan seluruh kota dan jutaan orang ke dalam jurang yang tak berdasar. Di Asia, lempeng Eurasia dan Pasifik saling bertabrakan dengan kekuatan luar biasa, menciptakan pegunungan baru dalam hitungan menit, dan memicu serangkaian tsunami raksasa yang menyapu kota-kota pesisir. Di Pasifik, lempeng-lempeng yang bergerak menyebabkan pulau-pulau vulkanik tenggelam ke dalam lautan, menghilang tanpa jejak. Sistem global yang kita anggap remeh, seperti komunikasi, transportasi, dan energi langsung lumpuh total. Kabel-kabel optik yang menopang internet putus. Komunikasi satelit terganggu oleh gejolak medan magnet bumi, dan pasokan listrik terhenti karena kehancuran pembangkit listrik. Rantai pasok makanan yang rumit dan rapuh hancur total, dan jutaan orang terjebak di kota-kota yang hancur tanpa akses ke air bersih atau makanan. Peradaban yang kita banggakan dengan semua pencapaiannya, tiba-tiba kembali ke zaman yang lebih gelap, di mana yang tersisa hanyalah naluri dasar untuk bertahan hidup. Yang paling mengerikan adalah ini bukanlah bencana sekali, jadi ini adalah proses yang terus berlanjut. Bumi tidak lagi menjadi tempat yang stabil, dan siapapun yang selamat dari kehancuran awal harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus hidup di dunia yang terus berubah. Tanah di bawah kaki mereka bisa bergeser kapan saja, dan tempat yang aman hari ini bisa menjadi jurang di esok hari. Selama kehancuran yang tak terbayangkan, satu pertanyaan terus menggerogoti pikiran orang-orang yang selamat. Mengapa? Mengapa tarian lempeng yang tadinya lambat tiba-tiba dipercepat menjadi sebuah neraka global? Di tengah-tengah keputusasaan, para ilmuwan yang tersisa di seluruh dunia mencoba untuk menganalisis apa yang terjadi. Menggali data terakhir dari observatorium yang masih berfungsi, mereka menemukan bahwa tectonic shift ini bukanlah serangkaian gempa bumi yang kebetulan. Ini adalah respons brutal dari bumi terhadap sebuah titik balik. Selama ribuan tahun, manusia telah mengubah planet ini dengan cara yang tak terbayangkan. Memberikan tekanan yang luar biasa pada fondasi geologisnya, pembangunan kota-kota raksasa di atas patahan, pengeboran minyak dan gas hingga ke kedalaman yang belum pernah tercapai, dan penumpukan waduk raksasa yang memberikan beban pada lempeng benua adalah tindakan yang kita anggap kecil dalam skala global. Namun ilmuwan menyadari bahwa aktivitas ini menumpuk, menyebabkan tegangan yang sangat besar pada kerak dan mantel bumi. Pada titik ini, ilmuwan menyadari bahwa aktivitas manusia telah menekan titik kritis di dalam inti bumi. Sebuah anomali magnetik yang tidak pernah mereka pahami, yang terletak jauh di dalam inti, ternyata adalah penahan dari pergerakan lempeng. Ketika aktivitas manusia mencapai ambang batas tertentu, penahan ini dilepaskan, memicu tectonic shift sebagai mekanisme pemulihan alami dari planet. Bumi, seperti makhluk hidup, merasakan bahwa ia harus mengocok ulang dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Klimaks yang sebenarnya adalah realisasi ini. Skenario ini bukanlah hukuman dari kekuatan ilahi, melainkan konsekuensi yang tak terhindarkan dari tindakan manusia itu sendiri. Keruntuhan ini tidak disengaja, tetapi merupakan hasil langsung dari apa yang telah kita lakukan. Pada saat yang sama, kehancuran geologis memicu malapetaka yang lebih mengerikan. Pergeseran lempeng yang masif menyebabkan peningkatan tekanan yang luar biasa, yang memicu serangkaian letusan gunung berapi, super yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Kaldera Yellowstone, Danau Toba, dan gunung-gunung api lainnya meletus secara bersamaan. Lontaran abu vulkanik raksasa melesat ke atmosfer, memblokir sinar matahari dan menyebabkan musim dingin vulkanik global. Langit menjadi gelap dan suhu turun drastis dalam hitungan hari. Mereka yang selamat dari gempa bumi kini harus menghadapi kelaparan, kedinginan, dan kegelapan total. Selain itu, pergeseran lempeng yang masif ini juga mengganggu inti bumi, menyebabkan pergeseran kutub magnetik secara tiba-tiba dan cepat. Perisai magnetik yang melindungi kita dari radiasi matahari dan kosmik menjadi tidak stabil, memaparkan permukaan planet pada radiasi yang mematikan. Kiamat ini adalah klimaks yang paling mengerikan karena menggabungkan bencana geologis, klimatik, dan kosmik. Semuanya dipicu oleh satu hal. Ini adalah puncak dari kehancuran total yang disebabkan oleh tindakan manusia. Dan yang tersisa hanyalah kegelapan dan kedinginan. Setelah kehancuran masif yang hampir memusnahkan peradaban, mereka yang selamat menemukan diri mereka di dunia yang sepenuhnya baru. Peta dunia telah berubah total,
Di tempat yang dulunya adalah benua, kini ada lautan baru yang terbentuk dari daratan yang tenggelam. Pegunungan yang menjulang tinggi kini adalah bekas jurang. Langit yang gelap dan dingin, dihiasi oleh aurora yang aneh dan intens akibat pergeseran kutub, menjadi pemandangan yang konstan. Lapisan abu vulkanik menyelimuti daratan, membuat tanah menjadi tandus dan gersang. Mereka yang selamat dari bencana awal menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Musim dingin vulkanik global telah memusnahkan sebagian besar tumbuhan. Kelaparan menjadi ancaman terbesar. Manusia harus beradaptasi dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka belajar untuk hidup seperti nenek moyang mereka, berburu dan mencari sisa-sisa alam yang bisa dimakan, seperti akar-akaran atau hewan-hewan kecil yang berhasil bertahan hidup di lingkungan baru yang keras. Komunitas-komunitas kecil terbentuk di sekitar sumber panas yang tersisa, seperti aliran lava yang telah dingin atau mata air panas, dan di mana ada sumber air yang aman untuk diminum. Di dunia tanpa teknologi ini, nilai manusia sepenuhnya berubah. Kekayaan dan status sosial dari masa lalu tidak lagi berarti apa-apa. Mereka yang memiliki pengetahuan praktis tentang geologi, biologi, dan astronomi purba akan menjadi pemimpin baru. Mereka yang bisa membaca bintang untuk navigasi atau mengenali tanda-tanda geologis akan menjadi sangat berharga. Orang-orang yang tahu cara membuat api, menjernihkan air, atau meramu obat-obatan dari tumbuhan akan dihormati. Ini adalah sebuah dunia di mana keterampilan bertahan hidup jauh lebih penting daripada kekuasaan atau uang. Peradaban manusia akan kembali ke nol, tetapi dengan pengetahuan dari masa lalu. Mereka akan menggunakan puing-puing kota yang hancur untuk membangun tempat tinggal baru. Menggunakan material yang kuat seperti beton yang tersisa, komunikasi akan kembali ke bentuk paling dasar, dari mulut ke mulut karena semua teknologi modern telah musnah. Kelompok-kelompok kecil akan terbentuk di mana kepercayaan adalah satu-satunya mata uang yang berharga. Hubungan antar manusia akan menjadi lebih otentik dan kuat, meskipun terbatas pada lingkaran kecil. Secara psikologis, manusia akan beradaptasi dengan cara yang baru. Naluri untuk tidak mempercayai akan menjadi bagian dari diri mereka, dan setiap interaksi akan dimulai dengan skeptisisme. Namun, di tengah semua kehancuran ini akan ada benih-benih kebaikan. Tanpa media sosial, tanpa kebencian yang dipicu oleh informasi palsu, manusia akan dipaksa untuk berinteraksi secara langsung dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih pribadi. Kehidupan di dunia baru ini sangat keras dan brutal. Namun itu juga merupakan kesempatan untuk membangun kembali, kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bumi dan kekuatan alam. Mereka yang bertahan hidup akan belajar untuk hidup selaras dengan planet, bukan melawannya. Evolusi manusia tidak lagi tentang teknologi, tetapi tentang ketahanan, adaptasi, dan hubungan dengan alam. Mereka yang tidak dapat beradaptasi akan punah, dan yang tersisa akan menjadi spesies baru, yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Skenario The Tectonic Shift mengajarkan kita sebuah kebenaran yang mengerikan. Kekuatan yang kita anggap sebagai fondasi yang kokoh adalah kekuatan yang sama yang bisa menghancurkan kita. Kita hidup di atas planet yang hidup dan bernapas, dan setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak. Ini bukan sekadar cerita tentang akhir dunia, tetapi tentang peringatan yang paling fundamental. Kita adalah bagian dari bumi, bukan penguasanya. Kiamat dalam skenario ini bukanlah hukuman, tetapi sebuah proses pemulihan. Bumi pada dasarnya meriset dirinya sendiri, menghapus peradaban yang terlalu merusak dan memberikan kesempatan bagi kehidupan untuk dimulai kembali. Pertanyaannya, apakah kita akan mengambil pelajaran dari kehancuran ini? Apakah manusia yang tersisa akan membangun kembali dengan cara yang lebih baik? Ataukah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama? Skenario ini memaksa kita untuk merenungkan tempat kita di alam semesta. Di hadapan kekuatan geologis yang tak terbayangkan, seberapa rapuhkah peradaban kita? Dan jika Anda adalah salah satu yang selamat, apa hal pertama yang akan Anda lakukan di dunia yang telah berubah total? Apakah Anda akan mencari orang lain atau bersembunyi sendirian? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tertarik dengan skenario fiksi ilmiah yang akan menantang pandangan Anda tentang masa depan, alam, dan kemanusiaan, pastikan Anda sudah subscribe ke channel Apa Jadinya dan nyalakan notifikasi. Jangan sampai ketinggalan video-video kami yang berikutnya.